everyone, Afi here. Di video kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang agak berbeda karena ini bukan ngomongin tentang skincare, tapi ngomongin tentang perawatan underarms atau ketiak kita. Nah, jadi di video ini aku mau sharing beberapa hal yang aku lakukan untuk ngejaga underarms supaya tetap seger, nggak berbau, mengurangi body odor, dan juga bikin kulit underarmnya itu cerah. Gimana caranya? Tonton terus ya video ini. Nah, jadi banyak yang suka lupa ya sama area-area di badan kita yang sebenarnya perlu perawatan juga gitu. Jadi bukan cuma kulit wajah aja, bukan cuma rambut, bukan cuma badan aja, tapi underarm kita juga perlu perawatan. Walaupun sih kalau menurut aku nggak perlu yang ribet-ribet banget lah ya. Cuma ya kita paling nggak aware aja bahwa kita menggunakan produk yang tepat untuk underarms kita. Karena sebenarnya kan area ketiak ini tuh berpotensi untuk ada masalah gitu ya. Dia itu ketutup, ya kan? Dia ada banyak lipatan-lipatan juga. Terus kelenjar minyaknya juga cukup banyak. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa panas, lagi stres gitu kan, lagi tegang, itu biasanya bagian ketiak itu salah satu yang paling cepat berkeringat gitu. Belum lagi kalau misalnya ada bakteri gitu yang membuat keringat kita itu jadi baunya kurang enak. Nah, makanya kita itu tadi gitu ya, harus memastikan kalau perawatannya itu tepat. Nah, biasanya tuh masalah yang paling umum yang kita alami di area underarms atau ketiak itu tuh yang pertama adalah itu tadi ya, keringat yang banyak banget gitu ya, maksudnya keringatnya tuh yang bener-bener berlebihan sampai bikin area ketiak kita tuh basah banget dan jadinya nggak nyaman gitu ya, jadi kayak licin gitu yang orang-orang suka bilang burkat gitu ya. Dan itu tuh bukan cuma rasanya nggak nyaman aja, tapi kalau misalnya sampai nyeplak di baju gitu ya, membuat baju kita tuh basah di area underarms, itu kan juga pasti bikin kita nggak nyaman dan nggak pede gitu. Masalah yang kedua, kalau misalnya keringat kita itu bercampur dengan bakteri gitu ya, itu bisa membuat body odor atau bau yang nggak sedap gitu. Jadi sebenarnya keringat kita sendiri itu tuh nggak ada baunya, cuma kalau misalnya emang udah bercampur dengan bakteri itu tadi gitu ya, dia bisa membuat jadi berbau. Nah, area di bawah lengan kita atau underarms kita itu kan ketutup gitu ya, terus udah gitu juga itu tadi campur keringat, lembab, jadi memang gampang banget sih bakteri itu untuk muncul gitu ya di area situ. Terus masalah lain yang sering kita alami juga di area ketiak kita itu warnanya jadi lebih gelap gitu ya, atau menghitam. Nah, ini tuh macam-macam sih sebenarnya penyebabnya. Salah satunya itu biasanya adalah karena iritasi. Iritasinya juga penyebabnya macam-macam. Bisa jadi karena kita tuh sebenarnya nggak cocok atau alergi dengan bahan yang kita gunakan untuk di underarms kita. Jadi misalnya deodoran yang kita gunakan itu ada satu kandungannya tuh yang sebenarnya memicu alergi atau memicu peradangan itu gitu ya, yang bikin gatal-gatal misalnya, atau bahkan bikin iritasi. Macam-macam sih ini ya, karena setiap orang kan beda-beda. Tapi bisa jadi misalnya kamu nggak cocok sama parfumnya misalnya kan, atau kalau dia mengandung essential oil, mungkin dengan essential oilnya kamu nggak cocok. Nah, mungkin tadinya nggak sadar, cuma kayak gatal-gatal dikit, tapi lama-kelamaan, apalagi kan ini areanya ketutup, bergesekan, menyebabkan iritasi, terus luka, dan lama-lama jadi menggelap. Penyebab iritasi lainnya adalah kita kan lumayan sering ya mencukur rambut yang ada di ketiak kita. Nah, kadang-kadang itu juga bisa menimbulkan iritasi. Contohnya kalau kita pakai alat cukur yang blade-nya itu atau siletnya itu nggak tajam, nah itu tuh malah bisa bikin kayak luka-luka kecil gitu ya di ketiak kita yang bikin iritasi dan kemudian bikin area di sekitar situ jadi menggelap. Atau penyebabnya itu bisa jadi karena berat badan nih misalnya, jadi kan areanya itu berlipat-lipat dan sering terjadi gesekan gitu kan, dan itu juga menyebabkan iritasi. Tapi ada juga beberapa kondisi medis gitu ya yang menyebabkan area di lipatan-lipatan badan kita termasuk di underarms itu jadi lebih gelap dan juga kayak menebal gitu kulitnya. Nah, kalau itu sih sebaiknya kamu konsultasikan ke dokter ya, gimana cara mengatasinya. Tapi in general sebenarnya wajar juga sih kalau misalnya terutama kamu yang kulitnya gelap gitu ya, itu di beberapa area gitu ya, di beberapa area di kulit kamu termasuk di underarms itu warnanya jadi lebih gelap. Itu sebenarnya hal yang wajar, jadi nggak perlu juga jadi kamu kurang pede atau misalnya jadi sumber stres banget gitu. No, yang penting itu tadi ya, kita memastikan kalau underarms kita itu seger, bersih, tidak berbau, terus juga dia kering ya, jadi nggak terlalu lembab gitu, dan juga free from any kind of irritation gitu, jadi nggak kerasa gatel gitu kan. Intinya membuat kamu ngerasa nyaman.
Nah, biasanya kan kita itu menggunakan deodoran ya kan di underarm kita. Deodoran sendiri itu ada yang deodoran biasa, ada yang antiperspirant gitu ya, atau antiperspiran. Nah, itu bedanya apa? Basically kalau yang deodoran itu dia mengandung bahan-bahan yang bisa membantu untuk kayak menekan pertumbuhan bakteri di underarms kita supaya underarms kita itu tidak berbau atau keringat kita nggak berbau. Sementara kalau antiperspirant itu dia mengandung kandungan yang bisa kayak sementara ngeblok kelenjar keringat gitu ya, sehingga kita tuh nggak terlalu berkeringat gitu. Nah, sebenarnya fungsinya kurang lebih sama untuk menjaga area underarm kita tuh untuk tetap segar gitu ya, tapi cara kerjanya beda. Jadi kalau misalnya kamu concernnya lebih ke body odor atau bau yang tidak sedap, mungkin pakai deodoran aja cukup. Tapi kalau kamu kayak aku nih yang sebenarnya keringatnya tuh banyak banget gitu ya, itu lebih cocok pakai deodoran yang antiperspirant. Nah, kandungan di deodoran antiperspirant yang bisa ngebantu untuk ngeblok kelenjar keringat kita atau mencegah kita supaya keringatnya itu nggak berlebihan, itu biasanya adalah aluminium ya. Nah, di video ini tuh aku nggak akan ngebahas tentang informasi yang beredar tentang aluminium. Kayak beberapa tahun inilah ya, udah lumayan lama gitu, kita lumayan sering denger desas-desus mengenai aluminium kayak menyebabkan kanker dan lain-lain gitu ya. Itu nggak benar. Sebenarnya udah banyak banget informasi dari para ilmuwan yang mematahkan hoax tersebut atau mitos tersebut gitu ya. It's not true, aluminiums are really safe to use. Cuma aku sendiri udah mungkin setahun 2 tahun ini tuh nggak terlalu sering atau bisa dibilang nggak pakai lagi gitu ya deodoran ataupun deodoran yang antiperspirant. Kenapa? Sebenarnya lebih karena nggak terlalu suka sama rasanya aja sih gitu. Memang iya waktu dipakai itu kayaknya kering gitu ya area underarms-nya dan nyaman. Tapi aku ngerasanya pada saat lagi nggak pakai jadi kok kayaknya keringatnya jadi banyak banget gitu, malah lebih banyak dari biasanya. Terus memang nggak berbau waktu dipakai deodoran. Tapi kalau misalnya pas lagi nggak pakai, misalnya di rumah gitu ya, atau lagi lupa gitu, kayaknya juga malah jadi lebih bau gitu. Makanya aku lagi ngerasa mungkin ada alternatif lain untuk ngejaga underarms aku tuh supaya tetap segar, supaya nggak berbau, tapi tidak menggunakan deodoran. Oh ya, satu lagi yang bikin aku kadang-kadang males pakai deodoran antiperspirant itu tuh kadang-kadang bikin gatel juga. Nah, ini kurang tahu nih apa yang bikin gatelnya ya, apakah aluminiumnya ataukah fragrance-nya. Pokoknya ada beberapa jenis deodoran antiperspirant tuh yang bikin area ketiak aku tuh gatel. Nah, jadi udah beberapa tahun ini yang aku pakai di underarms aku itu adalah exfoliating toner. Yes, jadi toner yang mengandung AHA, BHA atau keduanya gitu ya. Itu aku pakein di ketiak dan surprisingly efektif banget untuk satu bikin ketiaknya jadi nggak berbau, kedua juga efektif untuk mencerahkan. Iya, jadi kan kalau misalnya exfoliating toner itu dia biasanya mengandung AHA atau BHA in low concentration ya. Jadi konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Jadi kayaknya sih, jadi so far sih emang aman-aman aja aku pakai di underarms. Karena kan underarms kita nih kulitnya tuh tipis gitu ya. Jadi memang sebaiknya kita tidak menggunakan AHA atau BHA yang konsentrasinya terlalu tinggi. Nah, aku juga bereksperimen ya sama beberapa jenis exfoliating toner gitu ya. Dan memang ada beberapa yang kayaknya kurang ampuh gitu. Contohnya, aku pernah pakai exfoliating toner dari brand Korea yang dia itu pakai BHA, tapi BHA-nya itu bukan salicylic acid tapi betaine salicylate. Nah, itu kurang ampuh gitu ya. Cuma kalau aku pakai yang ada salicylic acid-nya itu biasanya sih memang ampuh. Mungkin juga karena salicylic acid itu kan dia sifatnya antibakterial gitu ya. Jadi memang ngebantu untuk kayak mencegah underarms kita supaya nggak muncul bakteri. Nah, tadinya saya pikir itu tuh kuncinya gitu, yang membuat ini tuh ampuh jadi perawatan untuk underarms adalah karena si salicylic acid-nya. Tapi abis itu sih coba-coba pakai ini nih. Jadi ini adalah produknya Strescia, namanya Soft Touch AHA. Dia mengandung 10% mandelic acid. Dan ini juga berhasil gitu ya. Ini juga ampuh gitu ya untuk bikin area underarm aku tuh enggak berbau dan juga jadi lebih cerah. Padahal ini nggak ada salicylic acid-nya sama sekali. Jadi dia malah adanya tuh mandelic acid, which is adalah AHA. Tapi mungkin bisa jadi juga ya, karena mandelic acid-nya agak tinggi konsentrasinya 10% gitu ya, makanya dia efektif. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi berpikir, wah kalau gitu boleh deh nih coba exfoliating toner yang kamu punya gitu ya di rumah untuk
dipakaikan di ketiak gitu, silahkan aja. Tapi itu yang mesti diingat ya. Satu adalah kalau bisa mengandung salicylic acid atau mengandung AHA yang kayak misalnya mandelic acid gini atau lactic acid yang cukup tinggi gitu ya konsentrasinya. Satu lagi tipsnya adalah kalau bisa cari yang bentuknya itu runny, jadi kayak watery gitu, yang gampang menyerapnya. Karena tujuannya kan sebenarnya kita juga membuat area ketiak kita itu jangan sampai lembab gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu tipe yang melembabkan banget, yang agak susah terserap gitu ya, itu agak kurang nyaman sih rasanya, karena aku juga udah pernah coba. Nah ini produk ini itu sebenarnya dia bentuknya gel ya, jadi bukan exfoliating toner yang runny, yang watery gitu. Dia bentuknya gel, tapi emang dia gel yang cepat menyerap. Jadi kalau dipakai di muka pun dia cepat banget menyerapnya gitu. Makanya ini tuh nggak bikin lembab area underarms aku. Kenapa ini yang dipakai? Karena aku belum berhasil menghabiskan produk ini dan udah keburu expired. Ini udah lumayan lama gitu dibukanya. Makanya daripada sayang dibuang, ya mendingan dipakai aja di underarm. Nah, sepertinya sih teori aku yang bilang kayak AHA seperti mandelic acid atau lactic acid dalam konsentrasi yang agak tinggi itu efektif untuk area underarm. Terbukti karena aku nemu satu produk ini dari brand Necessaire, namanya The Deodorant. Jadi ini tuh produk deodoran agak natural gitu lah ya, yang kandungan utamanya adalah itu tadi, mandelic acid sama lactic acid, dan ini bagus banget, ini bener-bener efektif banget sebagai deodoran gitu ya. Ini lucu produknya karena dia tuh bentuknya kayak stick gitu, tapi sebenarnya dalamnya tuh krim ya. Jadi nanti kalau misalnya ini base-nya diputar, krimnya tuh akan keluar dari si bolongan-bolongannya itu, jadi bisa langsung kita pakein aja ke ketiak kita, jadi nggak usah dipegang-pegang, jadi tangan kita nggak lengket gitu. Dan ini ada aroma eukaliptusnya, enak banget, jadi bener-bener bikin area underarm tuh baunya enak banget deh, pokoknya seger banget gitu ya. Cuma ini susah dicarinya karena belum ada di Indonesia dan harganya lumayan deh ya, mahal gitu kan. Dan kalau aku pikir-pikir sebenarnya ya cara kerjanya atau efeknya tuh mirip-mirip aja sih sama kalau kita pakai exfoliating toner gitu. Jadi ini lebih kayak untuk pengalaman makainya aja yang menyenangkan gitu kan. Tapi you don't really have to splurge on this if you don't want to. Atau kalau misalnya memang budget juga terbatas gitu ya, karena pakai exfoliating toner aja udah sama kok efeknya. Nah, aku sendiri itu kan kulit mukanya sensitif banget gitu ya. Jadi akhir-akhir ini emang agak susah kayaknya dipakein acid yang terlalu tinggi gitu. Jadi untuk exfoliating toner dengan AHA atau BHA yang agak sedikit tinggi konsentrasinya itu kulit aku kayak udah nggak kuat. Jadi biasanya aku pakai tuh kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali itu udah maksimal banget. Nah, jadi kan produk-produk exfoliatingnya banyak nih gitu ya yang belum habis-habis gitu. Contohnya kayak si Glow Maker ini. Jadi ini bisa banget selain di wajah, kita pakein juga di underarm kita gitu. Itu contohnya. Atau misalnya kamu punya exfoliating toner yang ternyata nggak cocok gitu ya, jangan buru-buru dikasihin ke orang lain, bisa juga kamu coba pakai di area underarm kamu. Oh ya, ada beberapa hal yang kayaknya perlu dijadiin catatan. Yang pertama, tentunya kalau kita pakai exfoliating toner ataupun produk yang ada exfoliating acidnya gitu ya, itu kan dia tidak menggunakan aluminium of course. Jadi dia memang nggak punya efek untuk mengurangi keringat gitu ya. Jadi kalau jumlah keringatnya sih akan sama-sama aja. Jadi aku perhatiin kalau misalnya aku olahraga gitu ya, ya akan banyak juga keringatnya gitu. Tapi entah kenapa somehow nggak bikin burekat tadi itu gitu ya, nggak bikin rasanya lengket atau nggak bikin rasanya kayak licin banget gitu. Jadi tetap oke lah rasanya gitu. Jadi memang efek yang kayaknya paling utama sih aku ngelihatnya adalah lebih nahan baunya itu. Nah, untuk mencerahkan sendiri, kalau aku memang area underarmnya bukan yang gelap banget, cuma memang agak sedikit gelap waktu itu karena memang aku lumayan sering shave gitu ya, lumayan sering cukur. Nah, itu membantu gitu untuk mencerahkan, tapi of course pelan-pelan ya, jadi emang harus sabar. Note yang kedua adalah setiap orang kan kulitnya beda-beda, jadi sebaiknya sih kamu jangan langsung coba pakai produk yang paling tinggi konsentrasinya, yang kecil-kecil aja dulu, dan jangan langsung pakai setiap hari juga. Jadi mungkin bisa dicoba kayak seminggu sekali atau 2 kali dulu, ambil lihat ada efek alergi atau enggak gitu ya, atau ada reaksi alergi apa enggak. Kalau misalnya aman-aman aja, baru kamu bisa nambahin frekuensinya, jadi mungkin lama-lama bisa setiap hari kayak aku. Oh ya, aku perhatiin sekarang tuh udah makin banyak ya produk dari brand lokal yang emang dikhususkan untuk area underarm gitu. Jadi kayak untuk pencerah juga gitu kan, untuk menghaluskan area underarm juga. Nah, kalian sendiri tertarik nggak sih kalau misalnya aku bikin video tentang itu, jadi nge-review produk-produk untuk underarm, terutama dari brand-brand lokal? Kalau misalnya emang tertarik, tulis ya di comment box di bawah. Sekian sharingnya. Kalau misalnya kamu juga punya tips seputar perawatan underarms, boleh tinggalin di comment box di bawah. Thank you so much
much for watching everyone. Jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau aku ada video baru. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye!